عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu curahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih berada di bawah naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat yang insyaallah ta'ala akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat, yaitu nikmat hidayah. Para pemirsa dan para pendengar, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kajian sore kita pada hari ini, kita kembali melanjutkan tentang adab-adab Al-Quran. Adab-adab yang patut untuk diamalkan ketika kita membaca Al-Quran. Pembahasan kita terakhir adalah tentang membaca Al-Quran dengan baik dan tartil. Membaca Al-Quran dengan baik dan tartil telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran pada beberapa surat dari Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 121. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yatlunahu haqqa tilawatih. Membacanya, yaitu membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya. Dan ayat itu dijelaskan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwa maksud atau di antara maksud dari ayat tersebut adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik dan benar, sebagaimana diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 106, Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengatakan litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar engkau membaca Al-Quran kepada manusia dengan ala mukth, yaitu dengan perlahan, maknanya dengan tartil.
Membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Al-Quran dengan tartil, hukumnya ya sangat dianjurkan. Sementara membaca Al-Quran dengan benar, hukumnya wajib. Karena cara membaca Al-Quran atau jenis qiraah Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama qiraah, itu ada 3 macam. Ada qiraah hadar, ada qiraah tartil, dan ada qiraah tahqiq. Dari 3 macam qiraah, yang paling afdal adalah tartil. Karena qiraah tartil langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membenarkan bahwa qiraah terbaik adalah tartil. Sebagaimana dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa, memuji suara beliau yang sangat indah, laqad utita mizmaran min mazamir Daud. Ya wahai Abu Musa, engkau telah diberikan suara yang sangat indah seperti indahnya suara seluring Nabi Daud. Lalu kata Abu Musa, ya Rasulullah, kalau seandainya saya mengetahui engkau mendengar bacaan Qur'anku, lahabbartu laka tahbira. Aku akan memperindah suara, memperindah bacaan dan suaraku. Makna tahbir, kata para ulama, adalah memperindah suara dan bacaan, yaitu bacaan tartil. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus membedakan cara membaca Quran dengan tartil dan cara baca Quran dengan baik. Membaca Al-Quran dengan cara tartil lebih afdal. Kenapa demikian? Kata para ulama, di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karena bacaan tartil lebih mendekati ta'athur wa tadabbur, lebih mendekatkan seorang kepada tadabbur Al-Quranul Karim, yang merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya. Itulah sebabnya mengapa tartil merupakan qiraah yang lebih dianjurkan untuk dipakai ketika membaca Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran dengan benar, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam, ya, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, Muhammad ibn Jazari dalam kitab Al-Jazariyah, beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun ma lam yujawwidil Qur'ana athimun. Beliau katakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun ma lam yujawwidil Qur'ana athimun. Mengamalkan, jadi menerapkan ilmu tajwid di dalam membaca Quran, hukumnya wajib, hatmun lazim. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan sengaja tanpa memperhatikan tajwid, maka dia berdosa.
Bahkan Imam Al-Jazari rahimahullahu taala menukil perkataan Al-Imam Nasr Asy-Syirazi dalam kitabnya, dalam kitab An-Nashr. Beliau Al-Imam Nasr Asy-Syirazi berkata, husnul ada ay husnu ada'i qira'ah, husnul ada fardun fil qira'ati wa yajibu 'alal qari ay yatlu al-Qur'ana haqqa tilawati. Jadi membaca Quran dengan baik hukumnya wajib. Wajib atas setiap orang yang membaca Quran, yaitu membaca dengan sebenar-benarnya. Yaitu membaca dengan sebenar-benarnya, maknanya adalah membaca dengan benar, membaca dengan baik dan benar. Lalu beliau juga Imam Nasr Asy-Syirazi berkata, wala syakka anna al-ummata muta'abbidun bifahmi ma'ani al-Qur'an. Wala syakka anna al-ummata muta'abbidun bifahmi ma'ani al-Qur'an. Amma نعم ولا شك أن الأمة متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حروفه وكذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقى من أئمة القراءة والمتصلة على الصفة المتلقى من أئمة القراءة المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ya, tidak diragukan bahwa umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami Al-Qur'an, makna Al-Qur'an. Dan juga bi iqamati hududi, yaitu dengan menegakkan hukum dan batasan-batasan yang ada di dalam Quran. Demikian pula umat Islam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan membaca Al-Quran dengan benar, bitashih al-fadhi wa iqamati hurufi, yaitu dengan membaca Quran dengan makhraj yang benar. Lihat, wala syakka annal ummata wa kadzalika hum muta'abbidun bitashihi alfadhihi wa iqamati hurufi. Demikian pula umat Islam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala melalui Al-Quran dengan membacanya dengan benar, ya, membacanya dengan makhraj yang benar sesuai dengan sifat yang diterima dari para ulama qiraah yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Ahmad bin Muhammad Al-Jazari, salah seorang anak daripada Imam Al-Jazari, beliau menjelaskan dalam kitab Syarh Tibbiyah atau Syarh Thayyibah, beliau mengatakan wa yanbaghi an tura'a jami'u qawaidihim wujuba fima yataghayyaru bihi al-mabna wa yafsudu bihi al-ma'na wa istihbaban fima yuhsinu al-lafdhu halul adab. Jadi yang perlu diperhatikan ketika membaca Quran adalah kaidah-kaidahnya. Ada kaidah yang wajib untuk diterapkan, yaitu kaidah yang dengan menerapkan kaidah tidak merusak bacaan dan makna. Tidak merusak bacaan yang begitu parah dan juga tidak merusak makna. Dan sunnah yaitu ketika membaca Quran makhraj yang betul-betul pas, dengan makhraj yang benar. Jadi membaca Quran dengan makhraj yang benar, ya, sesuai dengan makhraj huruf-huruf hijaiyah,
maka hukumnya sunnah. Artinya ketika seorang membaca Quran tidak persis seperti makhraj ya yang sebenarnya daripada makhraj huruf, makharijil huruf hijaiyah, maka dia tidak berdosa. Tetapi yang berdosa adalah yang membaca Quran dengan kesalahan yang fatal, di mana bacaannya sangat fatal ketika membacanya dan bahkan merusak makna. Adapun membaca dan makhraj yang persis, yang benar, betul-betul tepat, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ya, demikian. Kenapa demikian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala? Membaca Quran dengan benar, membaca Quran dengan tartil, perlu diperhatikan, termasuk adab ketika membaca Quran. Lagi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketika kita menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya SAW, dan juga menerapkan adab-adab yang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rasulnya sampaikan kepada kita ketika membaca Quran, di antaranya adalah membaca Quran dengan tartil, membaca Quran dengan benar. Maka membaca Quran dengan benar dan tartil akan memudahkan kita untuk bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Ya, itu tujuannya. Makanya membaca Quran dengan benar tidak boleh menjadi syughul syaghil. Tidak boleh menjadi kesibukan yang begitu lama sampai habis waktunya untuk ya betul-betul menguasai, menghafal macam-macam qiraah, menguasai ilmu qiraah, seluruh qiraah. Padahal ikhwatal iman yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah cara membaca Quran dengan benar. Cara membaca Quran dengan benar dan selalu membaca Quran dengan tartil. Karena jangan lupa, jangan demi wasilah lalu mengabaikan tujuan. Demi memperhatikan sarana, ingat membaca Quran dengan tartil, membaca Quran dengan benar, itu sarana. Itu apa? Sarana, bukan tujuan. Kita harus fokus kepada tujuan. Diturunkannya Al-Quran kepada kita, kepada Rasulullah SAW dan kepada umat Islam, yaitu mentadaburi Al-Quran. Kalau kita sudah mentadaburi Al-Quran, maka kita bisa mengamalkannya. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa melalui tadabbur. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad bin Salah, Al-Imam bin Salah rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkar ulul albab. Kitab yang kami turunkan adalah kitab yang penuh berkah. Kitab yang penuh berkah agar mereka mentadaburi maknanya, mentadaburi kandungannya, ya, mentadaburi ayat-ayat, yaitu mentadaburi kandungan-kandungan ayat. Waliyatadzakkar ulul albab, sehingga bisa mengambil pelajaran lalu beramal. Ya, di sini Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala menjelaskan mengapa Allah Jalla wa Ala menjelaskan tujuan diturunkan Al-Qur'an, yaitu tadabbur. Karena tadabbur thariqul amal. Tadabbur adalah cara atau jalan menuju amal. Dan kita hidup di dunia adalah untuk beramal, yaitu mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yaitu mengamalkan dalil. Dan amal yang berdasarkan dalil itulah yang akan menjadi bekal kematian kita. Oleh karenanya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita fokus kepada sarana lalu mengabaikan tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketujuh, adab Al-Quran yang saya sebutkan di sini dalam kitab ensiklopedia doa dzikir amalan sehari semalam adalah berusaha memperindah suara ketika membacanya. Berusaha memperindah suara ketika membacanya.
Kita tahu para jemaah sekalian, memperindah suara, ya, memperindah suara ketika baca Quran adalah sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebagaimana dalam hadis yang tadi saya sebutkan, yaitu hadis Abi Musa. Rasulullah SAW memuji suara Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dan juga sabda Nabi SAW, "Ma lam yataghanna bil Quran, ya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Laisa minna ma lam yataghanna bil Quran." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in, ma adzinallahu li syai'in, ma adzina lin nabiyyin husnus sauti yujhabi." Ma adzinallah ay mastama'a Allah li syai'in ma adzina lin nabiyyin husnus saut yujharu bi. Tidaklah Allah tabaraka wa taala menyimak dengan baik sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah Allah menyimak, lebih mendengar, lebih menyimak sesuatu melebihi, ya, apa yang Allah simak dari indahnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah Allah lebih menyimak sesuatu yang dilakukan Nabi SAW daripada bacaan Al-Quran yang indah. Jadi ketika kita membaca Quran dengan indah, dengan suara yang indah, maka akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna taghanni di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu di mana Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna", bukan dari golongan kami. Makna dari golongan kami, bukan dari golongan kami, sebagaimana dijelaskan para ulama salaf, yaitu maksudnya bukan keluar dari Islam, Artinya bukan murtad. Ketika orang tidak bisa atau tidak memperindah dengan sengaja bacaan Quran, bukan berarti dia keluar dari Islam. Maknanya adalah laisa minal mu'minin kamilil iman. Laisa minna, yaitu nafyu kamalil iman. Dan itu jelas kalau Syekhul Islam Taimiyah. Laisa minna, misalnya dalam hadis yang lain, laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqqir kabirana, bukan termasuk di golongan kami mereka yang tidak sayang kepada anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Maknanya adalah di sini Nabi SAW menafikan kesempurnaan iman. Jadi orang-orang yang tidak berusaha, padahal punya potensi, punya kemampuan untuk memperindah suara membaca Quran, ya, tidak berusaha, tidak manfaatkan potensi dan kemampuan yang Allah Jalla wa'ala berikan untuk memperindah suara ketika baca Quran, maka bukan termasuk orang-orang yang sempurna imannya. Taghanni di sini kata para ulama adalah al-jahru bihi ma'a tahsinis saut wal khusyu' fihi hatta yuharriqal qalb. Jadi taghanni maknanya adalah membaca suara, mengangkat suara ketika membaca Quran dengan memperindah suara. Jadi mengangkat suara dan memperindahnya, lalu membacanya dengan khusyuk, dengan hati. Karena taghanni saja, kalau hanya membaca dengan suara indah, ya, tetapi mengabaikan tajwid, laisa bihasan. Indah yang dimaksud sini dengan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Makanya para ulama menjelaskan tentang hukum baca Quran dengan bacaan-bacaan yang beraneka ragam yang tersebar di masyarakat. Para ulama mengatakan cara bacaan tersebut adalah cara bacaan yang salah dan keliru. Sebagaimana dijelaskan para ulama, terutama para ulama qurra. Karena apa? Karena ikhwatul iman rahimahullah, yang Rasulullah SAW perintahkan adalah taghanni.
Taghanni adalah membaca Quran dengan diangkat suaranya, diperindah suaranya, membaca Quran dengan khusyuk, ya, dengan benar, dengan indah, dengan khusyuk sehingga menggerakkan hati. Lalu bisa mentadaburi Al-Quran, ya, lalu bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Syekh Abdullah bin Baz rahimahullahu taala dalam baju fatwanya beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan dari hadis Abi Musa, di mana Abu Musa berkata dan Rasulullah SAW mengiyakan apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, di mana beliau berkata, la habbartu laka tahbira, aku akan perindah suara, ya, aku akan perindah bacaan dan suaraku ketika membaca Quran untukmu ya Rasulullah. Beliau mengatakan, Syekh bin Baz rahimahullah, fadalla ala anna tahbir as-saut wa tahsinahu wal inayah bil Quran amrun matlub liyakhsha al-qari wal mustami' fayastafid wa yastafidu hadha wa hadha. Jadi memperindah suara, memperindah bacaan dan suara itu adalah bentuk perhatian terhadap Al-Quran. Jadi orang yang sengaja membaca Quran dengan asal-asalan, dengan suara yang seadanya, padahal dia punya potensi, punya kemampuan memperindah, ya, kemudian punya kemampuan membaca Quran dengan benar. Ini adalah bukti begitu besarnya perhatiannya terhadap Al-Quranul Karim dan memperindah bacaan Quran, membaca Quran dengan benar dan indah adalah amrun matlub, adalah perkara yang dianjurkan, yang diperintahkan dalam Islam. Kenapa demikian? Baca Quran dengan benar dan indah itu dituntut dalam Islam. Karena membaca Quran dengan benar dan indah itu akan menimbulkan kekhusyuan bagi yang membaca dan yang mendengarnya. Jadi yang membaca mendapatkan faidah, fa yastafidu hadza wa hadza. Jadi yang membaca Quran mendapatkan manfaatnya, jadi tidak jenuh, tidak mudah capek karena menikmati. Demikian pula yang mendengarkan pun tidak bosan. Ya, tidak bosan, enak mendengarnya, bahkan bertambah khusyuk ketika mendengar bacaan Quran yang benar dan indah. Nah, lagi-lagi ikhwatul iman, jangan pernah demi indahnya suara sampai mengabaikan kaidah tajwid, sampai mengabaikan ilmu tajwid ketika membaca Quran. Menerapkan kaidah tajwid ketika membaca Quran hatmun lazim, wajib. Disempurnakan dengan suara yang indah. Disempurnakan dengan suara yang indah. Jadi perhatikan bacaan yang benar terlebih dahulu, baru setelah itu, setelah kita menghafal Quran dengan mutqin, dengan bacaan yang benar, baru silakan memperindah bacaan Quran kita. Apakah boleh kita meniru, ya, taklidul qari, meniru bacaan-bacaan qari, imam? La ba'sa bihi, tidak masalah. Ya, karena masalah meniru bacaan imam, bacaan qari adalah masuk dalam wilayah muamalat. Kita tahu kaidah mengatakan al-aslu fil muamalatil hil. Asal hukum dalam muamalat adalah halal. Tidak terlarang seorang meniru imam fulan, qari fulan, selama tidak ada takalluf, tidak dipaksakan sehingga merusak, ya, yukhillu bil mabna wal ma'na, ya, akan merusak bacaan dan merusak makna. Selama tidak merusak, ya, selama tidak dipaksakan, tidak mengapa, ya. Toh juga dia mungkin tidak punya identitas suara. Dia tidak punya identitas bagaimana suara yang indah. Bisa jadi ada sebagian kaum muslimin, dia bisa memperindah suaranya, bisa memanfaatkan potensi suara, potensi yang ada pada pita suaranya ketika mengikuti imam tertentu misalnya, ya, dan pas dengan karakter suaranya misalnya. Maka hal itu tidak masalah. Meniru bacaan cara atau suara, cara membaca suaranya selama tidak ada takalluf, terlalu dipaksakan, maka tidak mengapa. Karena itu merupakan sarana, ya, merupakan sarana Allahu taala a'lam. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah,
Adab yang berikutnya adalah menangis ketika membaca Quran. Ketika membaca Quran dan mendengar Al-Quran, berusaha untuk menangis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya." Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tersungkur sujud dan menangis. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, mereka tunduk terhadap ayat-ayat Allah dan membekas di hati mereka. Lalu muncul di hati mereka rasa harap dan takut kepada Allah Jalla wa Ala yang membuat mereka menangis dan bertobat serta bersujud kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu, hadis ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Al-Iraqi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an wabku, fa in lam tabku fatabakau." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran dan menangislah. Apabila kamu tidak mampu menangis ketika baca Quran, maka fatabakau, berusaha untuk menangis, ya, atau dengan lantunan Quran, bacaan Quran seolah-olah kita menangis. Fatabakau, hati belum tidak menangis, tapi lantunannya, suara bacaan Quran kita seperti orang menangis. Fatabakau, ya. Namun perlu diperhatikan ikhwatal iman, menangis yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menangis yang membuat seorang masih bisa mengontrol emosi. Masih bisa mengontrol emosi. Adapun menangis yang membuat seorang tidak mampu, ya, membuat emosi seorang lepas kontrol sehingga tidak bisa meneruskan bacaan. Ya, menangis terseduh-seduh dengan nangis yang begitu kuat, maka ini bukan menangis yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dimaksud dengan menangis ini, ya, dari arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menangis adalah menangis yang membuat seorang bisa mentadaburi Al-Qur'an. Li'annal buka wasilatut tadabbur. Karena membaca atau menangis ketika baca Quran itu lebih mendekatkan seorang untuk tadabbur. Ya, tapi ketika menangis lalu membuatnya tidak lagi mampu membaca Quran, tidak lagi mampu mentadaburi Al-Quran, ya, maka ini adalah bukan menangis yang sesuai dengan perintah, anjuran dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para jemaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh karenanya di sini kita makanya kita ketika baca Quran adalah dengan hati, dengan penghayatan yang kuat, dengan penghayatan yang dengan penuh penghayatan. Di antara cara untuk menghadirkan penghayatan yang sempurna ketika baca Quran adalah dengan menangis. Allah Jalla wa Ala memerintahkan Yahya untuk mengambil Al-Quran dengan kuat. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Maryam, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan surat Maryam ayat 120, Allah katakan, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Dalam surat Maryam Allah berfirman, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab dengan kuat. Makna biquwwah bijiddin wastihadin. Ya, bijiddin wastihadin wa akhadha bil jid wa akhdun wa akhadha al-Qur'ana bil jid ay yakuna mutajarridan lahu, mutajarridan al-kitab lil Qur'an inda qiraatih fatusraf, ya,
al-himmatu ilaih an ghairi. Jadi maknanya adalah fokus. Fokus, khudil kitab biquwwa bi jiddin istihad. Jadi menerima, mengambil Al-Quran dengan kuat, artinya ketika membaca Quran, fokus, mutajarridan lah. Jadi fokus dengan penghayatan yang penuh, ya, lalu bisa mentadaburi Al-Quran dengan baik. Dan itu salah satu makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, khudil kitab biquwwah. Dan bagaimana caranya kita bisa betul-betul menghayati bacaan Al-Quran? Dengan menangis. Kalaupun kita tidak bisa menangis, ya, tidak mengapa. Ini hanya sunnah, anjuran. Yang pasti, kewajiban menghayati Al-Quran tidak boleh kita abaikan. Ya, tidak boleh kita abaikan. Karena menghayati dan mentadabbur Al-Quran hukumnya wajib. Sementara menangis hukumnya sunnah. Akan lebih, ya, membuat kita mampu mentadabbur Al-Quran ketika kita membaca Quran lalu kita menangis, mudah menangis. Kita tidak bisa membayangkan betapa nikmatnya, betapa besar nikmat Allah Jalla wa'ala yang diberikan kepada Abu Bakar, di mana beliau adalah seorang yang sangat mudah menangis ketika membaca Quran. Tetapi berarti berapa kali beliau membaca Quran sepanjang hidupnya dengan khusyuk, dengan penuh tadabbur. Sementara kita sangat sulit menangis ketika membaca dan mendengar Al-Quranul Karim. Jangankan menangis, membaca Quran dengan tadabbur, dengan penuh penghayatan saja, jarang kita alami. Wallahul musta'an. Karena kita tahu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, semakin jauh penghayatan, khusyuk, ya, upaya untuk meresapi ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita, maka akan semakin besar kemungkinan hati ini akan menjadi hati yang dikunci oleh Allah, hati yang mati, hati yang keras, hati yang terkunci, yang sulit menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang perlu diperhatikan tentang adab membaca Al-Quran, adab membaca Al-Quranul Karim, ya. Para ulama menyebutkan ada beberapa cara yang membuat kita bisa mudah tadabbur. Adab-adab itulah adab-adab yang kita sebutkan tadi dari awal pertemuan sampai. Jadi adab-adab ketika membaca Quran, tujuannya apakah adab itu berasal dari dalil dengan jelas atau berasal dari, ya, arahan para ulama. Adab-adab tersebut, adab-adab ketika membaca Quran, tujuannya satu, agar kita bisa dengan mudah mentadaburi Al-Quran, agar kita diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala sehingga bisa mentadaburi Al-Quran. Banyak sekali ada sebab-sebabnya. Misalnya, ya, adab-adab itu tujuannya agar kita mudah mentadaburi Al-Quran. Membaca Quran dalam keadaan wudu, membaca Quran dalam keadaan duduk, dengan duduk yang penuh bersila, ya, penuh dengan adab, menghadap kiblat. Kemudian membaca dalam jumlah ayat tertentu, tidak dipaksakan, tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya, bacaan Quran yang berkualitas jauh lebih baik daripada bacaan yang bersifat kuantitas. Memperhatikan kualitas bacaan lebih baik daripada memperhatikan kuantitas bacaan. Buat apa kita banyak baca Quran tetapi kita tidak tadabbur? Allah Jalla wa'ala, ingat, hidup ini untuk beramal. Yang membuat kita beramal adalah setelah kita memahami, mentadabburi Al-Quranul Karim. Kalau hanya baca Quran itu ibadah. Naam, baca Quran itu ibadah. Tapi tujuan Allah menyuruh kita baca Quran agar kita bisa mentadaburi Al-Quran. Jadi dua-duanya, jangan hanya baca saja, itu tidak baik, itu tidak benar. Naam, membaca Quran ibadah, sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, Iqra' wartaqi kama kunta turattilu fid dunya. Iqra', bacalah, ya, bacalah. Kemudian wartaqi, naiklah. Jadi Allah Jalla wa'ala memuliakan orang yang banyak baca Quran
dengan ditinggikan derajatnya, tetapi yang membaca dan juga mengamalkannya. Adapun orang-orang yang hanya membaca saja, tapi tidak mengamalkannya, tidak akan Allah berikan kemuliaan itu. Kemuliaan yang Allah berikan dengan Allah tinggikan derajat di surga yang membaca, yang banyak membaca dan mengamalkannya. Jadi kita tidak hanya membaca Quran, tetapi kemampuan kita terbatas, keberkahan waktu kita sangat minim, iman kita juga lemah. Apakah kita bisa mewujudkan dua-duanya? Mentadabburi Al-Quran, juga membaca Quran dalam jumlah yang banyak? Saya kira kita harus menjadi orang yang realistis, ya. Kita harus menjadi orang yang realistis bahwa kita hidup di zaman yang sangat kecil keberkahan waktu kita, iman kita lemah, semangat ibadah kita sangat lemah. Oleh karenanya kita harus mengikuti arahan Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana Rasulullah SAW menyinggung tentang memperhatikan kualitas bacaan lebih diutamakan daripada memperhatikan kuantitas bacaan. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana aqall min thalla yafqah." Orang yang baca Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan pernah memahami. Nah, berarti dia terlalu banyak baca Quran sampai terlalu dipaksakan, sehingga dia tidak mentadabburi Al-Quran. Kalau orang membaca Quran saja, ya, memperhatikan kuantitas, banyaknya baca ayat, tanpa mereka tadabbur, kapan dia beramal? Kapan dia beramal? Kapan dia bisa memperbaiki amalnya? Seorang tidak akan bisa beramal, tidak akan pernah bisa memperbaiki amal kalau dia tidak mentadabburi Al-Qur'anul Karim, tidak mentadabburi hadis, tidak mentadabburi Al-Qur'an. Karena semua cara hidup kita itu ada di Al-Qur'anul Karim. Hadis, hanya ada beberapa hadis yang memberikan tambahan. Ingat, fungsi hadis itu ada 3. Menjelaskan Al-Quran, mubayyinil Quran, menekankan apa yang ada di Al-Quran. Yang ketiga, menambah hukum-hukum yang tidak ada di Al-Quran. Yang tambahan dari hadis hanya beberapa, tapi kebanyakan adalah penjelasan. Sebagaimana misalnya Allah Jalla wa'ala mensyariatkan kita untuk salat. Penjelasan salat ada di hadis. Jumlah rakaatnya, tata cara salat, masing-masing salat berapa rakaat, salat wajib, dijelaskan dalam hadis. Jadi lebih banyak hadis mengandung penjelasan terhadap Al-Quranul Karim. Intinya kita mentadabbur Al-Quran untuk bisa mengamalkan Al-Quranul Karim. Kemudian ikhwatul iman, ya, kemudian membaca Quran dengan tartil. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, membaca Quran dengan tartil. Kemudian menangis ketika membaca Al-Quran, menangis ketika membaca Al-Quran. Kemudian, ya ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan adab membaca Quran. Ada 2 hal yang harus dihindari oleh seorang yang ingin baca Quran. Apakah dia seorang yang hafid, seorang yang hafal Quran, ya, atau seorang yang ingin menghafal Al-Quran, seorang qari. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Dan juga mungkin hal ini juga perlu diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin. Yang pertama, ya, bi ayyasrifal himmah, ya, bi alla yasrifal himmah ila tahqiqul huruf wa iqamatiha. Jullal umur, jullal awqat, wa yatqul maqsud a'zam huwa al-fahm wa tadabbur. Wa hadha la ya'ni anna iqamat al-huruf ghayr matlub. Wa hadha la ya'ni anna iqamat al-huruf ghayr matlubah. Bal huwa wajib ala ma dhahaba ilayhi ulama at-tajwid. Yang pertama, enggak boleh seorang qari, imam, kebanyakan waktunya, sebagian besar umurnya untuk memperdalam ilmu qiraah, ilmu tajwid. Dia kuasai, bangga dia memiliki sanad, dia kejar, ya, qiraah dengan sanad yang sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terus berkutat di seputar qiraah. Dia tidak puas dengan qiraah riwayat Hafs an Asim, dia kejar bagaimana
Bagaimana dia bisa mendapatkan riwayat sampai ke Nabi SAW, beriwayat kalau misalnya dia cari lagi riwayat Warsh, dia cari lagi riwayat yang lain. Ya ikhwatal iman, al-amrul matlub wal maqsul a'zam min qira'ah wa tadabbur wal fahm. Tujuan utama dan maksud besar dari turunnya Al-Quran adalah memahami dan mentadaburi Al-Quran. Namun demikian bukan berarti memperhatikan makhraj huruf, memperhatikan bacaan, mengetahui bacaan Quran bukan suatu yang diperintahkan dalam Islam. Itu tetap diperhatikan. Tetapi umur kita, waktu kita harus lebih banyak kita manfaatkan untuk mentadaburi dan memahami Al-Quran. Yang kedua, hal yang perhatikan bagi para hufaz, para qari, ya, adamul isra' 'ala dzunub fa inna a'zamu hijabin baina fahmi kalamillah wa baina qalbil 'abd. Yang kedua adalah jangan sering melakukan maksiat. Hindari maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Karena maksiat, seringnya melakukan maksiat, maka dia adalah a'zamu hijabin baina kalami fahmi rabbi, baina fahmi kalamillahi jalla wa ala wa qalbi al-'abd. Dia akan menghalangi hati seorang hamba memahami Al-Quran. Mungkin dia hafal. Kok ada yang hafal Quran? Karena tujuan diturunkan Al-Quran memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Ada orang hafal Quran, tapi dia korupsi. Ada yang hafal Quran, hafidul Quran, tapi dia berzina. Dia menghafal Quran, tapi dia menipu. Dia hafal Quran, tapi dia suka bohong. Ya ikhwatal iman, hidup ini untuk beramal. Hidup ini adalah untuk beramal. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian. Sungguhnya Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan menyaksikan amal-amal kalian. Di mana Nabi SAW jelas sekali mengatakan, yatba'ul mayyita thalatha. Yatba'ul mayyit thalath. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fa'idha dhufina raj'athnan wa yabqa ma'hu wahid. Jika seorang meninggal dunia akan diiringi ketika pada proses pemakamannya oleh 3 hal. Oleh hartanya, keluarganya, dan amalnya. Ketika dia sudah mulai dimakamkan, maka 2 hal mundur kembali ke rumahnya, kembali ke rumah si mayit, yaitu keluarga dan hartanya, dan yang akan selalu tetap bersamanya yaitu amalnya. Jadi jelas sekali di dunia ini, kita hidup di dunia untuk meninggal. Untuk meninggal. Dunia bukan tempat kita tinggal, dunia tempat kita meninggal, di mana dunia Allah Jalla wa Ala jadikan sebagai tempat untuk mencari bekal akhirat. Apa yang menjadi bekal akhirat kita? Apa yang menjadi bekal kematian kita? Amal yang berdasarkan dalil, amal yang berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatul iman, kenapa banyak qari enggak paham Al-Qur'an? Dia enggak paham karena tujuan diturunkannya Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal. Al-hifdzu wasilah. Al-qira'ah sahihah lil-Qur'an wasilah. Wal maqsud a'zam min nuzulil Qur'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Jadi tujuan terbesar kita katakan ya bahwa menghafal Quran sarana. Membaca Quran dengan benar juga sarana. Ingat, itu sarana semua. Tapi tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Dengan kita memahami Al-Quran dengan benar dan mentadaburinya dengan benar, maka kita akan bisa mengamalkannya. Dan ingat ya ikhwatal iman, memahami Al-Quran harus sesuai dengan pemahaman salaf. Harus sesuai dengan pemahaman sahabat. Makanya ikhwatul iman, begitu besar yang perhatian para ulama tafsir menafsirkan Al-Quran dengan athar, dengan riwayat, sebagaimana dilakukan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan para ulama-ulama yang lain, supaya kita bisa memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman salaf, sesuai dengan pemahaman sahabat, lalu amal yang kita amalkan adalah amal yang saleh yang akan menjadi bekal kematian dan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam
Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, Ustaz barakallahu fiik atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz, kami membuka layanan pertanyaan secara langsung. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Aisyah dari Sidomulyo. Ya, silakan Aisyah. Iya, ini Bapak, saya mau bertanya pembahasan yang dulu. Bapak telah mengatakan jika kita kalau menghatamkan Al-Quran minimal 1 bulan sekali. Sedangkan saya minimal itu berapa bulan aja Bapak, karena saya sambil memahami artinya. Tapi ternyata sampai sekarang juga saya belum paham artinya. Yang saya tanyakan, apakah saya mendapatkan pahala seperti orang yang menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali? Baik, terima kasih. Bapak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Artinya, ketika seorang berusaha untuk membaca Quran dan menghatamnya ya sebulan misalnya, tetapi keterbatasan kemampuan, dia punya niat yang kuat untuk bisa menghatam Quran 1 bulan. Walaupun para ulama mengatakan ya maksimal menghatam Quran adalah yaitu 40 hari. Maksimal menghatam Quran adalah ya 40 hari, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Uqil. Jadi maksimal menghatam Quran kalau bisa tidak lebih dari 40 hari. Jadi ini afdhaliyah, amalan yang sangat utama, amalan yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila itu tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan kemampuan, maka insya Allah dengan niat yang baik, niat yang bagus seperti itu, insya Allah Allah akan berikan pahala ya karena punya niat yang baik untuk bisa menghatam Quran. Tapi dia tidak bisa, dia baru bisa menghatam setelah berbulan-bulan. Nah, tentang masalah membaca Quran ya tentu kita harus ada peningkatan. Orang yang mengalami peningkatan adalah orang yang mengalami peningkatan dari sisi amal, bukan materi. Karena amal itu akan menjadi bekal akhirat kita. Makanya beruntunglah orang-orang yang mengalami peningkatan amal. Termasuk diantaranya adalah peningkatan kuantitas bacaan dan kualitas bacaan. Tentu tentang bacaan, ya durasi atau waktu menghatam Quran berapa hari, apakah boleh seorang menghatam Quran kurang dari 3 hari, apakah Nabi SAW yang mengatakan tidak, orang yang menghatam Quran kurang dari 3 hari maka dia tidak akan pernah memahami Al-Quran, apakah larangan, apakah itu bermakna larangan, kalau itu bermakna larangan, apakah larangan itu bersifat mutlak, apakah ada khilaf di antara para ulama. Bagaimana pernyataan Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As yang mengatakan Iqra'ul Quran fi sab', bacalah Quran seminggu sekali. Saya kira itu nanti akan kita bahas di adab Quran berikutnya. Tapi intinya adalah kalau memang belum mampu untuk bisa menghatam Quran 1 bulan, 40 hari atau ya seperti itu ya, maka terus berusaha tingkatkan kemampuan baca Quran. Ya, terus manfaatkan umur dan waktu yang ada, terus insya Allah bisa. Insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Wa may yatasabbaru yusabbirullah. Barang siapa yang sabar untuk belajar, bisa baca Quran dengan benar. Karena memang menghatam Quran, menghafal Quran dan menghatamnya bergantung kepada bacaan kita. Kalau bacaan kita lebih baik, maka kita akan lebih cepat menghafal Quran dan lebih cepat menghatam Quran. Tapi kalau baca Qurannya susah, terbata-bata, ya agak sulit juga dia untuk cepat bisa menghatam Quran. Ya harus ada peningkatan, Ya ada peningkatan dari sisi insya Allah
Kalau kita bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan ya memberikan kemudahan. Ya, Allah akan berikan solusi insyaallah. Wallahu taala alam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Allah di Selayar. Ya, silakan Ibu. Yang saya mau tanyakan, apakah dalam mentadabburi Al-Quran harus menggunakan kitab, contohnya seperti kitab Ibnu Katsir? Karena secara pribadi, ana dalam membaca Al-Quran, di tafsir yang biasa ada artinya Al-Quran terjemahan, kadang ana tidak paham Ustaz, maksud dari situ, dari Al-Quran saja. Jadi untuk membantu, ana baca kitab Ibnu Katsir. Cuman ana termasuk lama dalam menghatamkan Al-Quran, karena mempelajari juga itunya Ustaz. Jadi apakah cara ana itu salah atau bagaimana, karena saya nggak paham kalau sekedar membaca di Al-Quran terjemahan. Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, jazakallah khairan. Dan kepada Ustadz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya Ibu, menghatam Quran sesuatu yang baik, amalan yang baik. Tetapi kalau kita diberi pilihan antara bisa cepat menghatam Quran atau bisa lebih cepat membuat kita beramal, mengamalkan Al-Quran, maka mengamalkan Al-Quran lebih cepat bisa mengamalkan Al-Quran itu lebih diutamakan, lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan li'an aqra'ah suratul Baqarah ma'at tama'un wa tadabbur habbu ilayya min aqra'al Qur'ana kullahu au hadramah. Saya membaca surah Al-Baqarah dengan tenang, dengan perlahan, dengan khusyuk, dengan tadabbur, lebih saya sukai daripada saya menghatam Quran. Karena kembali saya ingatkan, membaca Quran, menghafal Quran itu sarana. Kalau kemampuan kita sangat terbatas, fasilitas untuk bisa membaca Al-Quran juga sangat terbatas, maka kita harus bisa mengatur sedemikian rupa, ya, untuk memilih apa yang akan lebih membuat kita cepat bisa mengamalkan Al-Quran. Misal, gak usah kita merasa sedih tidak bisa menghatam Quran. Wallahi aib seorang hatam Quran berulang-ulang, sebulan 2 kali, 10 kali bahkan, tapi dia tidak mengamalkan Quran, itu aib. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Jadi kita gak masalah gak hatam Quran, tapi kita harus punya target, ada peningkatan amal. Bagaimana caranya tadi? Misalnya ibu setiap baca Quran beberapa ayat, makanya para ulama salaf dulu, mereka tidak pernah melebihi lebih dari 10 ayat. Kata mereka, kunna ma natawazu 10 ayat illa akhadna minha ilman wa amala. Jadi sahabat itu mereka menerima ayat Al-Quran dari Rasul itu 10. Nah, dari apa yang mereka sampaikan berarti sedikit-sedikit saja bacanya, sedikit, lalu buka tafsir. Dan tafsir yang paling mudah untuk membuat kita memahami Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Kalau terlalu tebal atau terlalu agak sulit, baru banyak riwayat, saya anjurkan tafsir Sa'di rahimahullah. Mudah sekali bahasanya. Baca, kalau terjemah saja, karena tidak semua ayat bisa dipahami melalui terjemah. Ya, tapi kalau kita ingin bisa segera mengamalkan ayat yang kita baca, buka langsung tafsir. Baik itu tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Baca tafsirnya 5 ayat, 10 ayat,
terserah. 20 ayat baca begitu. Jadi baca ba'da subuh berapa? 10, 20 ayat. Setelah itu misalnya waktu duha, lihat apa tafsir ulama terhadap 20 ayat yang kita baca. Lalu bisa kita amalkan pada hari itu. Itulah cara bacaan yang benar yang akan membuat kita bisa membaca Quran, juga bisa mengamalkannya dengan benar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.